Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sedaya mawon oleh Allah jamaah diberi kesehatan lahir batin, sehat walafiat, panjang umur, rezekinya lancar, barokah, usaha dan bisnisnya semakin berkembang, hajat dan keinginan serta mimpi dikabuli ijabah oleh Allah SWT, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit. Yang sakit apapun penyakitnya diangkat oleh Allah menjadi sehat walafiat, putra putri, cucu cicit, soleh solehah sedaya. Yang punya hutang, punya tanggungan, punya kreditan, punya tunggakan, mugi-mugi oleh Allah dibantu untuk segera dilunasi dan dibebaskan dari segala jenis hutang. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawasalahu shalih ridha ila syafaati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Niki sehat sedaya nggih? Alhamdulillah nggih. Sudah sarapan belum? Belum nggih? Apa so? Alhamdulillah. Napa-napa kerasa. Alhamdulillah. Pun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Shadaqallahu. Bapak Ibu hadirin, ayat-ayat yang saya baca ini kaitannya dengan Nabi Ibrahim dan rumah tua. Quran menyebutnya rumah tua dengan istilah bil baitil atiq. Rumah tua itu adalah rumah kuno yang disebut dengan Bakkah atau Ka'bah atau Makkah. Wa qala lan ing dalem tangkalane ngucap doa Ibrahim sapa Ibrahim bisa dipun Afram. Ibrahim itu Abul Anbiya, bapake para nabi. Semua nabi itu nanti nenek moyangnya ketemu Nabi Ibrahim yang gelarnya Khalilullah. Khalilullah itu orang yang dicintai, tapi orang yang dekat dengan Gusti Allah. Nabi Ibrahim punya anak dua. Satu Nabi Ismail dari istri kedua ya, Siti Hajar, dan yang satunya anaknya Nabi Ishak dari istri yang pertama, namanya Siti Sarah.
Yang Nabi Ishak punya anak nanti, punya anak yang bernama Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Pertama anaknya Nabi Yakub bernama Yahuda, yang anak keturunannya ribuan, yang kemudian dikenal dengan istilah Yahudi. Yahudi. Anak terakhir namanya Bunyamin. Anak ke-11 namanya Yusuf atau Yusuf, Nabi Yusuf. Adiknya Nabi Yusuf anak ke-12 namanya Bunyamin. Bukan Bunyamin Netanyahu, bukan, Bunyamin. Jadi 12, sehingga suku Yahudi itu diambilkan dari nama-nama keturunan Nabi Yakub yang 12 ini. Jadi keturunan namanya Yahudi nanti. Sedangkan Yakubnya sendiri disebutkan Israel. Acur ya, Israel acur ya. Tanpa ampun ya. Israel masih ada. Masih ada Israel. Isra itu hamba, il itu Tuhan, Allah. Israel berarti hamba Allah. Tapi Nabi Yakub maksudnya, bukan Israel yang ini. Nah, sedangkan Nabi Ismail keturunannya tidak ada yang jadi nabi. Sampai kira-kira berapa abad kemudian tuh? Ratusan tahun, mungkin sekitar 6 sampai 700 tahun kemudian, ya 500 sampai 600 tahun kemudian muncul namanya Muhammad atau Ahmad. Oleh karena Nabi Muhammad itu bukan keturunan Nabi Ishak, maka Bani Israel atau kaum Yahudi termasuk kaum Nasara gak terima terhadap munculnya Muhammad, karena Muhammad bukan keturunan dari Israel atau Bani Israel. Ada sentimen loh. Andaikan Muhammad itu turunan Nabi Ishak, aman. Turunan Nabi Ishak yang terakhir jadi nabi namanya siapa? Nabi Isa. Nabi Isa terakhir. Bagi mereka orang-orang keturunan Bani Israel yang berpegang teguh pada At-Taurah yang asli dan Al-Injil yang asli, membaca teks-teks sucinya, mereka akan menemukan bahwa di akhir zaman muncul sosok nabi keturunan Quraisy yang lahir di Makkah yang bernama Muhammad atau Ahmad. Muhammad itu kalau sholat manusia itu bacaannya Muhammad, Pak. Nggih, Muhammad nggih. Ahmad kalau sholat bacaannya Ahmad, Pak. Kalau di luar sholat manusia terbaca Muhammad, kepalanya mim. Tahu mim? Mim itu bentuknya apa? Bunder, nggih. Kak Warna sing jawab. Loh ya pemangkal ya pokoknya. Mim itu bunder, mim. Habis mim Muhammad ha. Ha itu gini. Tangannya ini bentuk ha. Muhammad, mim lagi Pak. Perut itu wetang, itu bunder gitu. Mim, cuma mimnya ada yang tipis, ada yang besar mimnya. Maksudnya apa? Perutnya gitu, mim. Kemudian dengkul, kaki itu dal, sehingga tubuh manusia itu terbaca Muhammad. Di saat sholat manusia terbaca Ahmad, berdiri doa, rukuk ha, sujud mim, tahiyat dal, dibaca Ahmad. Jelas nggih? Napa? Ahmad. Nah, oleh karena itu ketika manusia besok tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur pasca kiamat dan dibangkitkan dalam berbentuk manusia, pasti aman, pasti selamat, pasti masuk surga. Allahumma. Jenengan munculnya besok berbentuk nopo, Pak? Hah?
manusia, berarti selamat. Sebab ada yang muncul itu berbentuk binatang. Mohon maaf, ada yang babi, ada yang kerbau, kebab, kerbau, kate, macam-macam Pak. Dan itu alamat Pak. Orang yang dibangunkan yaumul ba'ats, hari kebangkitan setelah kiamat itu Pak, roto itu muncul semuanya, dibangunkan. Ada yang bangun berbentuk manusia, ada yang bangun berbentuk binatang. Yang berbentuk binatang itu yang bahaya. Kalau berbentuk manusia pasti selamat. Kenapa kok pasti selamat? Karena orang ketika sepanjang masih berbentuk manusia, bacaannya tetap Muhammad atau Ahmad. Bacaan Muhammad atau Ahmad tidak boleh disentuh api neraka. Understand? Alhamdulillah. Nah, orang-orang Yahudi sudah membaca bahwa sudah saatnya di akhir zaman muncul sosok Nabi pemungkas. Pemungkas itu apa? Terakhir. Khotaman Nabi, atau penyempurna dari nabi-nabi dan rasul terdahulu. Nah, karakter orang Yahudi itu senang Pak. Yang asli Pak ya. Senang. Karena dia membaca jayanya agama yang dibawa oleh Nabi terakhir itu nanti di Yasrib, Madinah. Oleh karena itu penduduk Palestina sekitar 2.000 orang hijrah berimigrasi dari Yerusalem. Yerusalem itu asal kata dari Arsalam. Arsalam itu asal kata dari Arsalan, Rasul. Kota sucinya para rasul. Arsalan itu arsala yursil irsal rasul, maka bahasa Ibrani Arsalam diumumkan menjadi Yerusalem. Bahasa Arabnya Al-Quds. Artinya gak pas Pak, bahasa Arab dengan terjemahannya gak pas. Al-Quds itu suci, Arsalam itu kota para rasul. Tapi maknanya nanti apa ya? Dipaksakan sama, karena kota para rasul berarti kota suci. Bahasa Arabnya suci, Al-Quds. Yang disebut Baitul Maqdis itu Baitul Muqaddas. Hijrah dari Palestina sekitar 2.000 orang ke Yasrib, ke Thaibah, ke Madinah. Ada sekitar 5 suku. Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Al-Auz, Al-Khazraj. Di situ. Nah, ketika orang-orang Yahudi sudah hijrah berimigrasi di Madinah, di Mekah sudah muncul Nabi Muhammad, sudah lahir, sudah diutus. Tapi mereka belum connect Pak. Karena Yahudi itu kuat keinginannya Pak, pengen tahu apakah sudah lahir sosok yang bernama Muhammad itu. Maka orang Yahudi seperti biasa orang Arab jahiliyah dulu, tiap tahun melakukan ibadah haji. Jadi haji itu sudah ada, walaupun belum ada perintah haji. Jadi haji itu mulai zaman Nabi Ibrahim, Afram itu Pak, Ibrahim. Tiap tahun. Cuma di Ka'bah itu dikelilingi patung Pak, 360 patung. Dan patungnya macam-macam. Ada yang terbuat dari besi, terbuat dari tanah, batu, kayu, emas, apa lagi? Tanah, apa lagi? Kue. Lah ini yang bahaya. Patung terbuat dari kue, jajan, bahan baku lemper, apem, kocor. Ini yang sampai ada kejadian orang masuk Islam gara-gara patungnya kepalanya hilang, dimakan oleh anaknya. Dia bikin patung Pak, sesembahan yang bagus, bahannya bahan kue. Ketika bahan kue kesukaan anaknya, ketika bapaknya waktu keluar, anaknya pengen kue Pak. Akhirnya kepalanya dipotong, dipangan. Bapaknya pulang, loh, nggak bahaya tak? Kepala Tuhannya hilang. Mana?
Terus habis itu diperbaiki lagi kepalanya Pak. Besoknya kakinya yang hilang, dipangan. Lama-lama mikir, lah ya iya, kok iso? Pangeran sing tak jaluki tolong, kok nulung awake dhewe gak iso? Kepalanya itu potong menengahi, iki pangeran opo? Akhirnya masuk Islam. Nah, ya Pak. Dari kue Pak. Makanya dengan mau kalau bikin sesuatu, jangan bikin sesuatu yang berbahan kue, biar gak dipangan Pak. Nah di Ka'bah itu ada 360 patung yang kemudian nanti ketika Fathu Mekah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, itu nanti dihancurkan. Di Ka'bah Pak, di Sofa, di Marwah itu ada patung juga nanti namanya Lata dan Uzza. Nah bedanya apa tawafnya orang jahiliyah dengan orang Islam Pak? Di zaman jahiliyah itu kalau tawaf Pak tidak boleh membawa dunia untuk mengelilingi Ka'bah. Dunia itu Pak, surban nggak boleh karena masuk bagian dunia. Baju, celana, sarung, celana dalam, dalaman kafe buka. Berarti tawafnya, ya apa? Coba bayang no. Oleh karena itu orang Arab, perempuan Arab, karena tradisi seperti itu, maka rambutnya dipanjangkan sampai kaki, panjang. Untuk apa? Untuk menutup auratnya. Kan rambut bagian dari tubuh, bukan dianggap dunia. Tutup aurat. Yang laki-laki enggak Pak. Ya apa? Ya apa? Islam datang, perempuan suruh tutup, laki-laki pakai ihram. Nah, ketika Nabi Muhammad ikut haji, ikut-ikutan, walaupun belum ada perintah, ikut-ikutan haji tradisi Arab, waktu mabit di Mina, mabit Pak, rombongan dari Madinah, belum Madinah, masih Yasrib. Rombongan ada sekitar 63-65 orang, sekitar itu. Orang-orang Yahudi yang asli itu Pak. Pimpinannya namanya Abdullah bin Amr bin Haram, pimpinan Yahudi dari Al-Khazraj. Nah, ketika mabit melihat ada sosok laki-laki yang wibawa, haibahnya, wibawanya luar biasa, omongannya manis, dikerumuni orang, senang melihatnya Pak. Auranya aura bagus, bukan aura kasih. Kalau aura kasih itu Pak, auranya positif. Abdullah bin Amr bin Haram sebagai sosok siapa? Sosok pemimpin Yahudi mendekat pada laki-laki yang ganteng tadi Pak. Ganteng ini maksudnya Nabi Muhammad nanti Pak ya. Faman anta? Siapa engkau? Kata siapa? Pemimpin Yahudi. Orang ini mengatakan, ana Muhammadur Rasulullah. Saya Muhammad Rasulullah. Kaget. Ini kan yang dicari-cari mulai puluhan tahun yang lalu sampai kita hijrah dari Palestina ke Yasrib atau ke Madinah. Tapi belum yakin Pak, belum yakin. Dia tanya, anta ulidta yatiman? Kalau memang engkau Rasul, apakah betul engkau dilahirkan dalam keadaan yatim? Apa jawaban Rasul? Tuh, sip. Apakah engkau dipelihara oleh kakekmu sampai umur 8 tahun? Siapa? Abdul Muthalib. Nabi menjawab, "Betul." Kemudian engkau dilanjutkan hidup bersama pamanmu yang miskin, anaknya 10, namanya Abu Thalib. Apa jawaban Nabi? Betul. Belum yakin juga Pak, tapi pertanyaan terakhir, apakah anta tazawwadta bimra'atin thayyibah? Lah benar, betulkah engkau menikah dengan seorang janda anak 2? Khadijah. Apa jawaban Rasulullah? Betul. Langsung masuk Islam Pak. Pemimpin Yahudi masuk Islam, diikuti oleh rombongan masuk Islam kafe. Padahal di Mekah waktu itu masih ditentang golongan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain. Masih ditentang Pak.
ternyata orang Madinah, orang Yathrib sudah banyak yang masuk Islam. Itu salah satu faktor mengapa hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah kemudian disambut dengan hangat, karena di Madinah sudah banyak masuk Islam. Nah, di antara rombongan ini Pak, ada anak kecil yang masuk Islam waktu itu. Anak kecil, anaknya pemimpinnya sendiri, anaknya Abdullah bin Amr bin Haram, namanya Jabir. Jabir, ibu kenal Jabir? Oh. Kalau di rumah saya ada Abah Jabir ya, yang nyumbang semen dan kayu untuk musola. Sudah meninggal Pak Abah Jabir. Jabir bin Abdullah. Jabir itu ada dua, ada Jabir bin Awam, ada Jabir bin Abdullah. Tapi ini adalah Jabir bin Abdullah, usianya sekitar 12 tahun, SD lah, kelas 6 SD. Masuk Islam Pak. Kemudian selesai acara di Mina, Mibit, pulang. Yang ke Yathrib ya ke Yathrib. Yang ke Mekah, Nabi Muhammad pulang ke Mekah. Beberapa bulan kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan terus seiring jalan berjalan waktu terjadilah peperangan. Perang pertama Badril Kubro. Umat Islam 300, orang kafir 1000. Berarti 1 lawan 3. 3 lebih ya. 1 lawan 3 lebih. Dan umat Islam menang. Itu mukjizat Pak. Karena orang-orang kafir melihat tentara Islam yang hanya 300 itu tapi kelihatannya puluhan ribu. Seperti mereka pasukan kuda puluhan ribu yang terbang, Pak. Kudanya itu terbang, sun. Subhanallah. Itu adalah namanya mukjizat. Jadi orang kafir itu ketakutan sebelum perang, kalah sebelum perang. Perang Badar, umat Islam kalah. Perang Badar itu umat Islam kalah di hari Sabtu, Pak. Makanya panjenengan kalau mau perang, kalau ada teleponnya Ali Humaini, telepon kalau hari Sabtu kok jangan suruh istirahat dulu, gencatan suata. Nanti perang hari berikutnya Pak, biar gak kalah, biar menang Pak. Karena perang Uhud itu kalah di hari Sabtu. Jumat malam Sabtu kan belum perang. Nah, ada di antara pasukan Islam itu yang tadi pimpinannya sudah masuk Islam sudah lama itu Pak, namanya Abdullah bin Amr bin Haram. Dia wasiat Pak, pesan sama anaknya karena merasa dirinya mau meninggal Pak. Dia bilang, "Nak, Bapak besok perang. Besar kemungkinan Bapak gugur dalam medan pertempuran Uhud nih. Sebagai syahid. Bapak pesan." Nah ini Pak, biasanya begitu Pak. Orang yang mau mati itu biasanya ada firasat Pak. Ada yang mutin sini. Apa sih namanya mutin? Batan. Siapa mutin sini? Apa ya? Oh mutin ya. Mutin. Jadi mutin itu atau keluarganya yang sahibul musibah biasanya ngetan Pak. Kalau sudah ada yang meninggal itu bilang, "Loh iya, makanya wingi omongannya roto aneh, Pak." Iya, orang mau mati itu omongannya aneh, Pak. Wah, aneh pokoknya gak seperti biasanya. Sehingga jenengan ojo aneh-aneh, Pak, biar tetap panjang umur, Pak. Abdullah bin Amr bin Haram wasiat sama aja. Nah, besok Bapak akan syahid, firasatnya. Bapak wasiat, pesan itu wasiat Pak. Dan syariat Islam, wasiat itu bagus. Kenapa muncul syariat wasiat? Agar umat Islam, orang itu ketika mati tetap ada amal jariyah yang mengalir. Makanya suruh wasiat. Jenengan sudah wasiat belum? Belum ya? Oh belum, karena masih sehat. Wasiat itu disunahkan di saat orangnya sakit-sakitan atau orangnya sudah sepuh. Sepuh itu apa? Sepuh itu apa? Bukan tua. Kalau tua itu seperti ini sudah tua Pak. Tapi kalau tua sudah sepuh umur 100 ini. Saya punya kenalan umur 115 Pak. Saya wawancara, dia termasuk pejuang.
pendengarannya agak itu namanya sudah apa ya, sepuh tadi, sudah tua itu. Dan itu sunnah wasiat. Bapak kalau nggak ada, satu wasiatnya, kun anta solihan, jadilah engkau anak soleh, anak yang baik. Ini berat apa ringan, Pak? Berat apa ringan? Nah, kita titen nih, siapa yang bilang berat, siapa yang bilang ringan. Satu. Yang kedua, besok bapak kalau nggak ada, bapakmu ini utangnya kamu harus nyaur. Ini berat apa ringan? Nah, berarti yang pertama apa? Ringan. Jadi utangnya warisannya cuma 1 kepling tanah, isinya 5 pohon kurma. Itu siapa? Ayahnya Jabir, Pak. Warisan kecil, utangnya Yang ketiga, ketika bapak sudah meninggal, kamu adalah anak laki-laki tertua dan satu-satunya. Adikmu 9, perempuan KB. Jadi total berapa? 10. Jadi kamu harus menjadi orang tua bagi adik-adikmu yang 9. Besoknya mati, meninggal Pak, syahid Pak. Langsung Jabir tancap gas, ingin menjalankan wasiat. Karena wasiat itu wajib Pak. Ketika sudah diucapkan maka wajib dilaksanakan. Iku umah sebelah Masjid Al-Firdaus, iku kayak no masjid. Misalkan begitu, itu maka harus dilaksanakan Pak. Siapa tadi? Jabir berusaha untuk menjadi anak yang soleh. Semua kegiatan Rasulullah diikuti, aman, selesai. Tinggal yang kedua. Apa wasiat yang kedua Pak? Bayar hutang. Ini ruwet Pak, ruwet. Warisan sedikit, utangnya nanti dikasih amal-amalan Pak. Amal-amalan supaya hutang lunas. Ini dikandani buatan nih, bocorkan gitu. Satu Pak, amal-amalan panjenengan ini ringan dan diamalkan biar utang, tunggakan, kreditan lunas dan nggak utang-utang lagi. Mau nggak? Tak kasih ya. Ya, mumpung nggak ono wong ini rahasia Pak. Jenengan ini Sahih Muslim Pak, Sahih Muslim ya. Sahih Muslim. Jenengan kalau masuk rumah, pulang dari sini, kapanpun pokoknya masuk rumah diperintahkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ditambahi hadis Sahih Muslim, ditambahi kulhu surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masuk. Lunas Pak. Lunas. Utangi lunas. Kalau ada orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gak ada orang, salamnya assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ada perbedaan. Masuk rumah, masuk toko, masuk warung, mau buka warung makan, kan gak ada orang di dalam kan? Masa sudah ada? Kan gak ada orang mau buka. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, tambah kulhu 1 kali. Cuma ulama menganjurkan 3 kali. Pernah saya amalkan 3 kali Pak. Masuk rumah 3 kali baca kulhu, ditegur anak saya. Ya, lo apa kesuwen? Kulhu, tambah ya isin sekalian ngono. Kesuwen Pak. Akhirnya sejak saat itu saya kulhunya 1 kali sesuai dengan hadis. Memang hadisnya sekali. Ulama menganjurkan 3 kali biar mantap. Cari nih ngono Pak. Hadisnya Sahih Muslim cuma sekali Pak. Jadi salam sama kulhu itu amalan Rasulullah yang sangat dianjurkan diamalkan oleh umat Islam biar kreditan lunas dan tidak hutang lagi. Nggih. Budana punya kreditan nggih. Bu. Ini punya kreditan. Dan alhamdulillah. Nggih. Baca itu tambah aman. Nggih. Ustadz, ada tetangga jamaah, saya sudah baca itu, sudah salam tiap masuk, tapi dalam hati, apa bu, kok dalam isin, nggak tahu ulo salam kok ulo salam isin. Jangan Pak, jangan isin, harus dibiasakan. Tentunya ojo banter-banter, datang toko masjid isu-isu maring ini pulang assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Cari tonggoy kene endi apa wong gara-gara melok ngaji. Wah iki gak kena ustaz lho. Coba banter-banter Pak. Aja banter-banter ben gak krungu tangga. Iku siji. Loro amalan Pak. Ini larang iki amalan ini. Lek sudah ngamalkan durung lunas. Amalan Rasulullah yang memerintahkan sahabat Abu Dzarrin Al-Ghifari. Abu Dzarrin Al-Ghifari itu berasal dari Persia, termasuk Salman Al-Farisi dari Persia. Persia itu apa? Iran. Yang memang mulai dulu orang-orangnya ahli perang, ahli strategi perang. Makanya salah prediksi Israel itu dikira seperti Gaza Pak. Wah, siapa Humaini Pak, Humaini cuma tulisnya Amin. Wah, kau jual, saya beli, kau jangan habis Pak. Ampun kan minta ampun. Bro, minta bantuan betul. Amerikanya juga takut rugi dibentak sama Rusia. Nah, Abu Dzarrin Al-Ghifari sholat isya Pak, berjamaah di mana Pak? Di mana? Hah? Di mana Abu Dzarrin Al-Ghifari sholatnya? Di masjid. Masjid mana? Masjid Nabawi. Habis sholat isya, yang lain pulang, Abu Dzarrin nggak pulang. Dilihat oleh Rasulullah. Siapa? Kula Rasulullah. Siapa? Abu Dzarrin, kan gelap Pak, gelap. Abu Dzarrin Al-Ghifari. Mulia. Boten Rasulullah. Lapa ngono itikaf? Boten. Lapa ya setengah itikaf. Mulia. Bojomu lan anakmu ngenteni. Boten Rasulullah. Curiga Rasulullah. Akhirnya diparani Pak, didatangi. Ada apa? Ngapunten Rasulullah, saya kalau pulang di rumah sudah antri. Siapa? Wong nagih utang. Lah. Rasulullah ngasih tahu, maukah kau kasih amalan ketika engkau baca ini, kau lunas utangmu dan rizkimu lancar. Apa reaksinya Abu Dzar? Mau. Pendek bacanya, tapi rada angel kalimatnya Pak. Dibaca selesai salam, baik sholat fardu atau sholat sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kiri. Tangannya diusapkan ke mukanya seperti contoh dari Rasulullah sambil baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kalau kesulitan boleh bacanya asyhadu an la ilaha illallah ar-rahman ar-rahim. Ngusapnya gitu, ditambah doa penggugur hutang. Allahumma azhib annil hamma wal hazan. Nah, bisa direkam nanti Pak, di chat Pak. Rekam Allahumma azhib annil hamma wal hazan sambil ngusap. Selesai salam. Allahumma ya Allah azhib, hilangkan anni dari aku alhamma, sedih karena hutang, wal hazan, susah karena selain hutang. Artinya hidupnya tidak pernah punya hutang, tidak pernah susah setelah baca doa. Apal botan. Pengen apa Ustaz? Nanti di chat saya di apa? Pakai suara. Allahumma azhib annil amal. Apal no suwi-suwi apal dhewe. Nanti tak tulis Arab tak tulis nanti pesan suara atau tinggal dibaca Arabnya, tak tulis Latinnya. Cara waca kan ngaten nggih. Orang terkadang Arabnya ada tapi gak dibaca Arab dibaca tulisannya. Wong Yasin ini loh Pak, kan ada Arabnya ada Latinnya. Sing dibaca bukan Yasin tapi YASII dibaca Yasin ngono Pak. Wong terkadang males maca Arab Latin enggak apa-apa. Sing penting maca. Wong jenenge apa istilahnya? Beda-beda kemampuannya. Tapi lah kata orang Malaysia tak pun. Nah, sampai mana tadi? Kedua hutang. Jabir akhirnya Pak konsultasi pada Rasulullah. Wayahe panen kurma
Jabir Pak diperintahkan Rasulullah untuk panen, ditaleni. Berapa ini? Satu paket, oh ini 5 dram, 50 dram. Dram itu dirham, 50 dirham. Kemudian Jabir tanya orang, siapa di antara panjenengan sedoyo yang pernah dihutangi oleh almarhum sejumlah 50 dirham? Ngaco, kula. Mau nggak disaur dengan kurma? Ini seharga satu paketnya 50. Mau. Singkatnya, semua hutangnya almarhum disaur dengan kurma atas ridho dan kesepakatan. Boleh nggak? Boleh. Jenengan punya hutang teng kula, budana ya, punya hutang kula. Berapa? 1.000. Terus ngomong, Ustaz, tak sahur pulsa oleh nggak? Boleh nggak? Saya bilang, iya nggak apa-apa. Tapi lek uangnya nggak gelem, nggak boleh Pak. Kau yang jual beli itu Pak, jual beli di minimarket, supermarket itu, nggak ono susu, biasanya dikai permen. Itu dilihat kalau orangnya gelem sah, halal, ridho. Tapi lek uangnya gerundel, masa tiap beli ngomong nggak ono susu, nggak ono duit cilik, permen kayak 10, kayak 20. Akhir permennya ditumpuk oleh sak keranjang di rumah Pak. Suwe-suwe mangkel. Satu saat belanja lagi Pak, kau permen, aku tak bayar karo permen ngono Pak. Itu bertandanya orang nggak ikhlas ketika disusuk karo permen. Makanya dengan kalau punya toko, ada yang punya toko kan, atau ada apapun, kalau susu memang nggak ada susunya, jangan langsung permen, di tari itu apa? Ditawari, Pak, ini nggak ada uang kecilnya Pak, saya susu dengan permen, mau tidak? Oh tidak. Kalau gitu saya kembalikan uangnya, Bapak nyaur bayar uang pas, atau uangnya taruh sini, satu saat Bapak kesini untuk minta kembalian. Itu harus ikhlas. Jual beli itu harus antarodin, harus ikhlas, ridho. Tujuannya apa? Biar barokah. Jangan kalau di Arab itu Pak, di Arab, orang jualan di Arab itu, orang-orang Islam yang sebenarnya itu, nggak ada Islam ngejar-ngejar terlalu banyak laba, enggak. Yang penting ikhlas. Kalau rezeki itu dari Gusti Allah, jualan itu hanya sarana, perintah Gusti Allah. Bukan itu yang membuat kaya Pak. Bukan, dari Allah. Orang itu Pak ya, kuliahnya sama, bahkan ambil kuliah jurusan apa biar sugih Pak, rata-rata ekonomi, betul. Besok apa uang ambil jurusan ekonomi pengen sugih, gampangnya begitu. Lulus kumlot Pak, terbaik, sama-sama dua orang ini. Usaha, buka usaha persis sama, toko lokasinya sama, ngadepi podo. Hari bukanya sama, jam bukanya sama, modalnya jumlahnya podo, yang beli sama, terus karyawannya sama Pak, doa yang dibaca sama. Oh situ duwe mobil, situ duwe utang, lah kok gak sama Pak? Itu Gusti Allah yang naker. Apa naker itu? Naker itu apa? Yang apa? Takaran, jatah. Gak bisa dibikin, disetting ini harus, gak bisa. Allah, kita hanya berusaha dan berdoa. Usaha itu ikhtiar namanya. Doa itu kepasrahan seorang hamba terhadap Gusti Allah. Gak boleh usaha tok, gua ya itu korun namanya. Kalau usaha tok gak gelem dungo, atau dungo tok gak gelem usaha, apa Pak? Wah, ya apa? Gak iso. Tetap harus usaha. Tapi kok ada orang nggak usaha, cukup doa. Doa itu bagian usaha. Doa maksudnya nambani wong itu Pak. Itu bagian dari usaha. Kan ada orang Pak nggak kerja di luar tapi nambani wong. Waras Pak. Ada nggak Pak? Ada. Waras. Biasanya itu ikhlas cepat waras. Tapi kalau sudah lama-lama viral dan ada tarifnya, wong nggak waras biasanya. Biasanya gitu Pak. Itu penyakitnya. Ketika sudah ikhlas, ketika orang pengobatan ikhlas,
itu biasanya cepat waras oleh Allah diterima. Ketika sudah viral dan ada tarifnya, biasanya nggak waras. Pun Jabir setelah lunas semua utangnya almarhum, lihat pohon kurmanya, ternyata subhanallah pohon kurmanya masih utuh, buahnya utuh, berarti gak kalong belas. Ini apa namanya? Mukjizat. Amrun khariqun lil adati a'tahu Allahu 'alal anbiya'i wal mursalin. Segala sesuatu di luar nalar kebiasaan manusia yang Allah berikan pada para nabi dan rasul namanya mukjizat. Dan mukjizat itu bukan tiap saat, Pak. Setiap Allah berkehendak, bukan setiap diinginkan nabinya, bukan, Pak. Kalau setiap keinginan nabi, Pak, pasti perang Uhud itu menang. Ternyata apa? Perang Uhudnya kalah, Badar menang, gitu, Pak. Jadi mukjizat itu Allah berikan di saat genting dan dibutuhkan. Ini gak tiap saat. Kalau diberikan pada para ulama dan wali, namanya karomah. Itu pun gak setiap saat dalam keadaan genting. Kalau dalam sejarahnya, Pak, dalam sejarahnya Sunan Bonang berdebat dengan Sunan Kalijogo yang nguting pinang jadi apa? Emas. Orang yang nggak tahu terkadang nggak percaya itu apa namanya karomah. Kalau diberikan pada orang biasa seperti panjenengan, orang soleh, ini orang soleh itu nggih. Kok gak yakin? Orang baik semua nggih. Orang baik semua, maka apa itu? Amrun khariqun lil adat tadi itu bukan mukjizat, bukan karomah, tapi apa namanya? Maunah. Maunah itu pitulungan Allah. Misalkan ada jamaah apa mengalami kejadian yang luar biasa, secara logika itu patah orang itu pun nabrak tembok-temboknya acur. Ono wong, Pak, nabrak tembok acur tapi awake gak berat blas. Iku bukan sakti, bukan keramat, bukan mukjizat, tapi itu maunah, pitulungan Allah. Ada rombongan satu mobil isinya 10, depan 2, tengah 4, belakang 4, pemuda, Pak, remaja. Ketika mau berangkat joget-joget, ada yang minum mabuk, Pak. Ada satu orang, Pak, di tengah, di belakang, di tengah duduk belakang, tapi dia gak ngombe, gak nyanyi, gak joget, baca doa Bismillahirrahmanirrahim waktu berangkat. Satu-satunya yang baca Bismillah. Kecelakaan, Pak, mati kabeh, kecuali yang baca Bismillah. Satu itu apa namanya? Maunah, pertolongan Allah. 2 pekan yang lalu saya menikahkan seorang laki-laki yang bernama Faisal, dapat istri yang bernama Maunah. Lah berarti Faisal dapat Maunah. Ya, tapi bukan Maunah itu maksud saya, bukan Maunah itu. Maunah pitulungan Allah. Balik sama Jabir, Pak. Sahabat Jabir itu sahabat yang berhasil atau ya beruntung menyaksikan mukjizat secara langsung, karena tidak semua sahabat Nabi itu menyaksikan mukjizat, nggak semuanya, Pak. Paling cuma dengar. Yang melihat secara langsung itu Jabir, salah satunya. 2 kali Jabir, Pak. Satu masalah kurma yang dipanen nggak habis-habis untuk nyaur utang. Yang kedua, 1 mangkok bubur dimakan sekitar 200 orang. 1 mangkok dimakan 200 cukup. Jangan kalau punya ilmu ini enak, Pak, ngundang orang, Pak, masak sepiring, Pak, pangan, mesin teh. Nih, waktu perang Khandaq atas usul Salman Al-Farisi, Pak, seorang Persia dari Iran, Pak. Madinah itu digali parit. Parit itu dalamnya 10 meter, lebarnya 20 meter sepanjang Madinah. Dalam satu versi riwayat yang gali parit itu 200 orang, ada yang mengatakan 400 orang. Di tengah-tengah proses galian parit ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah karena lemes kelaparan. Rasulullah, saya lapar banget. Rasulullah tanya, kamu berapa hari gak makan? 2 hari Rasulullah. Perutnya diperlihatkan, ada batu 2. Jadi untuk ganjel, gak ada ikat pinggang dulu. Jadi biar gak melorot dikasih batu. Jadi kan batunya berapa di sini?
Ada. Rasulullah, saya belum makan. Kamu berapa hari belum makan? 2 hari Rasul. Diperlihatkan perutnya isi 2 batu. Rasul tersenyum, sabar. Rasulullah bilang, aku 3 hari. Nah, ininya diperlihatkan batunya berapa? 3. Langsung sahabat yang 2 hari ngomong, boten usah Rasul, kenyang gula Rasul, kenyang. Ternyata Rasulullah lebih menderita dari dia. Cuma Rasulullah ngempet, Pak. Itu pemimpin, Pak. Makanya kalau jadi pemimpin itu, kalau apa istilahnya, anak buahnya nggak makan sehari, maka pemimpinnya 2 hari. Kalau anak buahnya makan sepiring, pemimpinnya makan 2 piring. Kualik ya. Nah, mendengar percakapan Rasul dan siapa tadi? Jabir, dan sahabat tadi, Jabir lari ke rumahnya. Saya potong ceritanya. Istriku, cintaku, yayangku, ada apa, Mas? Ada makanan. Nah, ini saya potong ceritanya. Disiapkan bubur 1 mangkok. Untuk siapa? Untuk Rasulullah. Karena untuk Rasulullah, Jabir bisi-bisi, Rasul, monggo panjenengan kula aturi dahar bubur. Rasulullah langsung mengumumkan, alhamdulillah, hari ini kita ada makanan. Istrinya Jabir sudah menyiapkan makanan untuk kita semua. Ayo ke sana. Jabir linglung pucet, lah ya Rasulullah, aku wis bisi-bisi ben gak ono sing ngerti. Wong cuma sak mangko ya Rasulullah. Bingung Jabir. Tapi kemudian Jabir bilang, terserahlah Rasulullah. Wong Rasul terserah. Aku gak ngurus, terserah pokoknya milo. Hanya pulang Pak bersama 200 atau 400. Rumahnya Jabir kecil Pak. Ada yang mengatakan 3 kali 4, ada yang mengatakan 4 kali 6. Ya, muat orang 400 atau 200. Ketika nyampe di rumah Jabir, Rasulullah katakan, ayo masuk, seret. 10, 20 masuk, 100 masuk, 200 masuk, 400 masuk KP, lungguh KP, senden KP, koyok ngene Pak, senden. Ono sing sembojoran iso pokoknya masuk KP lah. Lah ini kan masih ada di luar. Allahu Akbar. Kata Jabir, alhamdulillah. Lah, ini Imam Ghazali menganalisa, kok bisa? Ada 2 analisanya Imam Ghazali terkait ini. 1, bisa jadi dalam kasus ini, bukan kasus ya, dalam kejadian ini, mukjizat ini, Allah melebarkan rumahnya Jabir tanpa disadari, sehingga orang-orang masuk semua 400. 1. Atau kata Imam Ghazali, rumahnya tetap 3 kali 4, uangnya dicilikno, dikit. Nih, kayak kelereng dimasukkan, masuk. Nah, itu analisanya Imam Ghazali. Dan itu Allah gampang buat gitu Pak. Gampang nggak? Gampang. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Gampang Pak. Gampang. Makanya ketika Nabi Zakaria roto protes Pak. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Zakaria, kau akan saya kasih anak. Namanya Nabi Yahya. Apa jawaban Nabi Zakaria? Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati aqira wa qad balagtu minal kibari iti. Ya Allah, mana mungkin bisa punya anak? Bojoku wis meh 190. Cari ini dokter juga mandul. Aku pun wis umur berapa? 120 kalau enggak salah. Tua, wis tuwe, bukan tua, wis tuwe. Gak mungkin. Apa jawaban Gusti Allah? Qala kadzalik qala rabbuka huwa alayya hayyin. Zakaria, itu ringan bagi Allah, gampang. Wa qad khalaqtuka, aku telah menciptakanmu. Wa lam taku syai'a min qabl wa lam taku syai'a. Engkau dulu gak ada, sekarang ada. Allah menciptakan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Itu gampang, apalagi cuma ada kemudian diadakan, yaitu anak. Gampang. Iya. Kalau Allah berkehendak bisa. Makanya ibu-ibu yang sekarang sudah umur 80, 90, ojo khawatir, bisa hamil Pak. Kalau seperti Nabi Zakaria. Pun setelah itu nasinya apa tadi, buburnya dikeluarkan.
Jabir bingung, ya apa ya, gak kira cukup. Ternyata Rasulullah gak makan sendiri, tangannya dimasukkan. Orang-orang suruh makan semua Pak, makan, ayo, kenyang, nambah, kenyang. Orang 200 atau 400 orang, kenyang, semangkok gak kalong. Baru kemudian Rasulullah makan, itu Jabir menyaksikan sendiri. Itu namanya mukjizat Pak. Kalau jenengan punya ilmu semacam ini enak Pak. Syukuran rumah baru, masuk ngirit sekali ya, semangkok. Insya Allah Pak, langsung pangan entek Pak. Nah, itu berarti lunas wasiatnya ayahnya almarhum, ayahnya Jabir melaksanakan wasiat yang kedua itu melunasi utang. Yang nomor 3 Pak, yang terakhir wasiatnya Pak. Apa itu? Suruh menjadi orang tua bagi adik-adiknya. Berapa adiknya Jabir? 9, perempuan semua. Bunyi ya. 9. Jabir mikir, ya apa cara nih menjadi orang tua? Kan usianya Jabir dengan adiknya kan tidak terlalu jauh. Mikir, akhirnya Jabir keluar Pak kejeniusan. Jabir menikah dengan seorang janda yang tua. Lah, anak muda ketika menikah dengan janda tua, mesti anaknya janda itu panggil bapak ke suaminya. Cucunya janda mesti manggil kong, kakek ke suaminya. Ini betul Pak. Ini penting. Makanya panjenengan kalau pengen lebih tua, itu cepat tua, menikah dengan janda yang tua. Menikahlah dengan siapa tadi Pak? Dengan janda. Ketemu Rasulullah besoknya Pak, karena wajahnya sumringah, berbunga-bunga. Biasanya kalau manten anyar itu wajahnya berbunga-bunga. Gak ada ngantuk isu-isu mari subuh ngantuk, gak ano sumringah Pak. Gak ano. Kalau ngantuk subuh itu berarti manten lawas itu Pak. Wis rotok lumset titik. Lek manten anyar walaupun nyun sewu, manten anyar walaupun sudah usia tua, tapi kalau manten anyar Pak, manten anyar pasti sumringah. Ngeten lagi. Nggih, kok bilang nggih? Kemarin siang saya Jumatan ketemu dengan seorang pengurus. Mbah nopo kok lemes Mbah, nggak semangat. Gus, aku gak semangat. Apa? Aku pengen rapi malih. Lah, apa Bang? Kan sudah punya istri Bang. Gak semangat. Lah, mau nikah lagi. Oh, kalau jenengan mau nikah lagi, cari yang tua Bang. Yang tua, yang gak ada yang ngurus. Wah gak semangat saya loh, berarti lain tujuannya. Pun setelah ditanya Rasulullah, kamu nikah? Sudah Rasulullah. Dengan siapa? Janda. Rasul tanya, kenapa gak nikah dengan gadis? Jabir punya alasan, biar bisa istrinya bisa ngemong adiknya yang jumlahnya berapa? 9 Pak. Nah ini pinter Jabir. Makanya kan ada nyanyian tuh, janda atau gadis ngono Pak. Nggih, kan ada nyanyiannya tuh. Nah, Jabir akhirnya apa? Melaksanakan apa tadi? Wasiatnya. Karena wasiat itu wajib ditunaikan. Sepanjang wasiat itu sepanjang tidak bertentangan dengan syariat. Rungokno iki. Nah, lek bapak gak ono, iku culurit nih sore amben, iku pakai patenono iku. Wah, iku oleh nggak? Nggak boleh. Nggak. Ma, cariin suaminya, ma. Apa Pak? Lek papa wis gak ono, awak mau cuk rabi maneh mah. Wah gak iso, aku senom. Wah iku tambah nelongso Pak. Ojo ngono Bu, meneng wae, empet ae, ojo diomongno. Nanti perkara ono wong lanang ngelamar, trimun gak apa-apa. Tapi ojo diomongno sakno wis ngene Pak. Aku tak rabi maneh Pak. Mungkin nggon iki kasur iki tak pakai aku, engko karo bojoku sing anyar. Akhir apa? Dengan izin Allah papa suaminya yang ngapapan dikembalikan rohnya sehat lagi, gak sido rapi awakmu, aku sehat. Makanya ojo kesusu Pak, ojo terburu-buru Pak. 1, tidak bertentangan syariat. Yang kedua, wasiat itu dilaksanakan ketika musi itu orang yang berusia sudah meninggal.
Lek wong isi urip sehat Pak. Ojo. Ada tetangga pensiunan anggota Pak sehat awake. Dilalah oleh 3 tahun stroke, sakit parah. Akhirnya wasiat karena sakit parah, wasiat sama anaknya papat Pak. Wasiat sama anak yang kedua, sama anak yang keempat. Ternyata dengan kuasa Allah, qadarullah, bapak yang sakit parah itu panjang umur, bertahan sampai 20 tahun. Anak yang nerima wasiat 5 tahun setelah wasiat meninggal anak kedua. Pas corona anak keempat meninggal. Berarti otomatis wasiatnya batal. Nopo? Yang menerima wasiat sudah mati, yang wasiat masih hidup. Nah itu. Yang ketiga, syaratnya wasiat itu dilaksanakan. Yang menerima wasiat itu bukan ahli waris. Jika wasiat pada ahli waris, maka ada syarat tambahan, harus persetujuan dari ahli waris yang lain. Misalkan anak loro, terus bapak wasiat cuma anak situ ngomong, yo gak apa-apa, adikku sik cilik sik sekolah, aku wis sukses. Dapat persetujuan semacam itu boleh, kata orang Malaysia, tak apa. Dan yang terakhir, wasiat itu dilaksanakan jika tidak melebihi dari 1/3 harta. Kalau melebihi dari 1/3 maka gak boleh, hanya jadi 1/3. Contoh, dia punya tanah, kekayaan tanah 3 kapling. Dia ngomong sama Pak Bagio ya, ngantuk Pak Bagio ya, cari ini yang siapa, Pak Bagio, ini tanah 3 kapling tak keno sampean kabeh di 3 kapling, maka gak jadi Pak. Hanya jadi 1 kapling, karena 3 kapling 1/3-nya satu kapling, itu 1/3 yang jadi. Kalau dia cuma 1 kapling, berarti 1/3-nya dari 1 kapling, dan seterusnya. Datang mungkin manfaat Pak secara ridho Allah SWT. Ayat ini belum sempurna. Tak baca sedikit tadi, bercerita tentang Ibrahim yang merembet, tapi gak apa-apa, mudah-mudahan manfaat dan bersama ridho Allah SWT. Selamat tahun baru Islam Pak. Mudah-mudahan semuanya baru, rezekinya baru, amalnya baru, istrinya lama. Tetap lama istrinya, jangan baru Pak ya. Semangatnya baru. Rasulullah ini sebagai pemungkas ketika di depan para sahabat ceramah singkat, Rasul katakan, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Berarti Rasulullah juga memerintahkan baru-baru. Nganyar-nganyarono sopo sira kabeh imanakum, iman kalian, perbarui iman kalian. Sahabat menjawab, qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara memperbarui iman? Qala Rasulullah menjawab, aktiru biqauli la ilaha illallah, suruh perbanyak membaca kalimat tauhid la ilaha illallah, agar iman itu terasa baru, terasa fresh, semakin kuat. Mudah-mudahan manfaat, amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup seperti biasa, pertanyaan, silakan yang mau tanya. Nggih, monggo Pak. Nama Budana. Budana. Monggo. Nabi Ibrahim bapak para nabi. Nggih. Kalau sejarahnya pada zaman Raja Namrud nih. Nggih. Itu lokasi sekarang apakah di Irak atau di Palestina? Nabi Ibrahim. Perjalanan beliau dari waktu ke lokasinya itu ke Mekah kan luar biasa. Sementara membawa Siti Hajar yang hamil. Nanti Nabi Ismail. Kira-kira lokasi sekarang. Jadi kalau hasil bacaan saya di dalam tafsir dan sejarah, Nabi Ibrahim itu lokasinya di Yerusalem. Bukan di Iran. Di Yerusalem. Terbukti setelah itu anak turunannya kemudian membangun Baitul Maqdis. Waktu itu kan belum ada, Baitul Maqdis belum ada. Baitul Maqdis itu dibangun oleh
anaknya Nabi Ibrahim bersama cucunya yaitu Nabi Ishak bernama Nabi Yakub. Sebelumnya itu belum ada. Yang dibangun langsung oleh Ibrahim adalah bersama Nabi Ismail itu Baitullah. Itu pun nggak bangun tapi meninggikan alias merenovasi. Jadi lokasinya perkiraan yaitu sekitar Yerusalem. Walaupun dulunya semuanya itu jadi satu kawasan. Dulu bukan Palestina, bukan. Duku sampai Pak. Dulu itu kan di masanya Nabi Musa setelahnya Nabi Ibrahim itu masih masuk kata warga Mesir, Pak. Mesir itu ada dua dulu, Pak. Mesir dihuni oleh dua suku. Suku Kipti yang kemudian Egypti itu, Egypti yang Mesir itu bagian utara, kemudian suku Bani Israel yang kemudian pecah dari Palestina yang kemudian diklaim Israel, kemudian Lebanon, Syria dan seterusnya termasuk Iran. Itu semuanya jadi satu kawasan. Tetapi kalau lokasinya Nabi Ibrahim yaitu sekitar Yerusalem alias Palestina yang sekarang dan Israel gitu. Terus Temple of Sulaiman yang sekarang yang oleh orang Israel di lokasi Baitul Aqsa itu. Iya. Apakah memang di situ sebagai istananya Nabi Sulaiman? Jadi semula kan Nabi Yakub bersama ayahnya bernama Ishak membangun Baitul Maqdis itu kan sederhana, kecil. Baru renovasi besar-besaran dan menjadi semacam istana itu di masanya pasca Nabi Daud. Nabi Daud itu pasca Nabi Musa. Jadi Nabi Musa wafat diganti oleh Nabi Samuel. Kenal gitu Nabi Samuel? Jarang Nabi Samuel tidak familiar. Nabi Samuel itu semasa dengan Raja Jalut. Raja Jalut itu raja zalim, kira-kira Fir'aun gitulah. Zalim, Pak. Maka orang Bani Israel, umatnya Nabi Musa yang berubah ikut Nabi Samuel, nuntut Nabi Samuel berdoa pada Allah, di Bani Israel harus ada raja yang bisa mengimbangi Jalut yang bisa mengimbangi Jalut. Hanya berdoa. Setelah doanya diterima, diputuskan oleh Allah atas wahyu yang jadi raja adalah Tolut, seorang pemuda pengembala kambing yang kemudian nggak diterima oleh Bani Israel. Memang mulai dulu Bani Israel, Pak, minta dikasih, nggak diamalkan, Pak, nggak dilakoni, ditentang. Tapi lama-lama nerima juga Tolut dan perang. Tolut sebagai seorang raja mencari panglima perang yang handal, ketemu Daud, Pak. Perang menang karena Jalut mati sendiri di tangan panglima perang Daud, Pak, yang pun jadi Nabi Daud. Hanya Nabi Daud dipek mantu oleh Tolut. Nah, Daud pengaruhnya semakin tinggi, semakin besar, Tolut kalah pamor. Akhirnya apa? Terjadi pecah kongsi lah antara mertua dengan anak. Nabi Daud agak ngalah. Bapaknya meninggal, mertuanya meninggal, otomatis Daud jadi raja dan menjadi nabi, kemudian punya anak Nabi Sulaiman, nabi sekaligus raja. Nah, di masa itulah Nabi Sulaiman membangun istana-istana termasuk memindahkan istana Ratu Balqis. Bagaimana penjelasan istana Ratu Balqis? Insya Allah diterangkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Pun ngoten mawon, mugi-mugi manfaat. Diakhiri dengan pembacaan surat Al-Asr wal Asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.